Lah kok orang ini mah baru pertama kali kerja udah telat. Kok orang ini mah pertama kali masuk kerja udah nggak sesuai penampilan SOP. Jadi itu yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi ketika ingin masuk ataupun ketika pertama kali mulai kerja di Indomaret. Buat kalian yang pertama kali masuk ke Indomaret, entah itu karyawan seasonal ataupun karyawan kontrak biasa, jadi jangan bingung dan jangan pusing. Yang terpenting kalian nonton video ini, insya Allah kalian akan tahu jawabannya dan kalian tidak akan bingung ketika masuk kerja di Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini saya akan banyak membahas tentang seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang pertama kali nonton ataupun pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita terdekat supaya mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Entah itu pekerjaan tentang Indomaret ataupun bagaimana sih cara supaya mendapatkan kerja. Akan tetapi saya di sini bukan niat untuk menggurui atau mengajar, akan tetapi saya hanya meng-sharingkan ataupun menceritakan pengalaman saya, tragedi yang saya lakukan ketika saya mencari kerja dan memang sulitnya itu minta ampun. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan membahas apa sih yang harus dilakukan karyawan Indomaret ketika pertama kali masuk kerja. Dikarenakan ada nih yang komen-komen di video sebelumnya, apa yang harus dilakukan oleh karyawan seasonal katanya. Lalu bagaimana sih caranya supaya kontraknya diperpanjang dan yang lain sebagainya lah intinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membahas itu semua dan ini adalah hanya sekedar pendapat saya sendiri, tidak sesuai dengan aturan-aturan ataupun sesuai yang harus kita lakukan. Akan tetapi ini hanya sekedar pengalaman saya dan hal yang saya lakukan itu seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya karyawan seasonal itu adalah karyawan yang dikontrak dalam waktu yang singkat. Maksimal karyawan seasonal itu adalah 3 tahun. Maksudnya 3 bulan ya, 3 bulan kerja. Yang 1 tahun kerja aja belum tentu diperpanjang, apalagi yang seasonal itu. Jadi mohon maaf, salah, bukan 3 tahun, akan tetapi 3 bulan. Oke. Dan perusahaan itu menilai kita bahwasanya kita itu layak ataupun tidak kerja dilanjut di Indomaret. Nah, jadi yang harus kita lakukan nih buat karyawan baru ketika masuk ke tempat kerja tentunya adalah penampilan yang harus sesuai SOP. Maksudnya apa? Jadi ketika kita di training itu kan ada standar penampilan sesuai SOP gitu kan, mulai bagian atas sampai yang terbawah. Misalkan kalau bagian atas itu kita itu harus menggunakan gel rambut, tidak ada kumis, tidak ada jenggot, apalagi brewok gitu. Jangan ada brewok ya. Dan selain itu harus menggunakan pewangi ataupun menggunakan parfum supaya tidak bau. Lalu berpenampilan sesuai SOP seperti menggunakan baju ini. Akan tetapi dikarenakan saya tidak tahu karyawan seasonal itu dibagi baju semua ataupun tidak, jadi nanti mengikuti keadaan kondisinya masing-masing. Selain itu juga kita itu harus menggunakan sabuk berwarna hitam, harus menggunakan celana yang berwarna biru dongker, mohon maaf ya, seperti inilah kurang lebihnya. Nah setelah itu kita itu harus menggunakan kaos kaki hitam, lalu sepatu hitam, intinya harus hitam dan tidak ada corak apapun. Nah itu adalah penampilan sesuai SOP. Itu adalah hal yang harus pertama kali kita persiapkan ketika kita ingin masuk ke dunia kerja ataupun ke dunia nyata kerja di Indomaret. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan ataupun yang harus kita lakukan, ini adalah pengalaman saya pribadi. Ini adalah hal yang memang bukan saya ada-adakan, tapi ini cerita saya dulu ketika saya OJT. Mungkin yang sudah yang sudah training ya pasti paham ya apa itu OJT. Jadi dulu itu, jadi ceritanya gini, hal yang harus pertama kali kita lakukan yang kedua itu jangan telat datang ke toko. Kalau misalkan kita datangnya telat, kalau misalkan kita datangnya tidak sesuai waktu yang ditepatkan oleh perusahaan, maka pertama kali kita kerja itu tidak akan memberikan dampak yang positif terhadap diri kita. Akan tetapi kita itu hanya akan memberikan citra yang negatif pada diri kita sendiri. Nih, dikarenakan seperti ini. Kita itu kalau misalkan sudah tanda tangan kontrak, entah itu tanda tangan kontrak seasonal ataupun tanda tangan kontrak yang kontraknya panjang, itu kan kita itu belum tahu dengan orang-orang yang ada di toko. Cuman kita itu tahu di dalam surat tanda tangan kontraknya aja. Kita berada di toko ini.
lalu supervisornya ini, lalu AM-nya ini misalkan. Dan kita itu tidak mengetahui itu orangnya yang mana, akan tetapi nanti seiring berjalannya waktu kita itu akan mengetahui. Nah, kalau misalkan kita telat, kalau misalkan kita datang terlambat, mungkin citra yang kita berikan kepada orang lain, citra yang kita berikan kepada pimpinan SIP kita, kepala toko kita, asistennya kepala toko itu mungkin tidak baik. Lah kok orang ini mah baru pertama kali kerja udah telat, kok orang ini mah pertama kali masuk kerja udah nggak sesuai penampilan SOP. Jadi itu yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi ketika ingin masuk ke Indomaret ataupun ketika ingin pertama kali mulai kerja di Indomaret. Ini adalah cerita pengalaman saya pribadi ya. Ketika itu saya OJT ataupun on the job street gitu ya. Ya kalau misalkan diibaratkan kita itu PKL lah. Kita itu terjun ke dunia nyatanya yang ada di toko tersebut. Jadi ketika saya memberikan surat lampiran, surat pernyataan saya bahwa akan OJT di tempat ini misalkan. Dan kebetulan saya itu dulu OJT-nya dekat DC, dekat pusat, yaitu di Purwakarta. Dan saya berikan laporannya bahwasanya besok saya akan OJT di sini. Dan kata pimpinan SIP-nya, ya udah kamu kesini aja sebelum jam 7. Nah, dikarenakan arahannya seperti itu, jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun alasannya, tidak kita itu harus datang sebelum jam 7. Dan kala itu saya dikarenakan saya waktu itu mes gratis dari DC, jadi saya diam di situ dan saya mencari Indomaret yang terdekat yang ada di situ, yang akhirnya saya tidak menggunakan motor ataupun kendaraan yang lainnya, akan tetapi saya jalan kaki. Nah, pada saat itu saya itu langsung datang ke toko itu 6:30. Coba bayangkan, buka toko itu jam 7, saya itu datang jam 6:30. Saya itu sampai ngantuk gitu, nungguin pimpinan SIP-nya itu datang. Supaya apa? Supaya saya memberikan citra yang baik dan supaya saya memberikan intinya ini loh, kayak saya itu benar-benar niat kerja, saya itu benar-benar fokus dan ingin menjadi karyawan yang tetap di Indomaret ini. Nah, ini adalah pengalaman saya dulu dan memang mungkin semuanya tidak bisa melakukan ataupun tidak bisa sesuai dengan cerita kita masing-masing ya. Intinya kalau kerja, yang terpenting yang harus kita perhatikan, dikarenakan ada yang nanya kan. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah berpenampilan sesuai SOP. Ya, hari pertama ya gimana lah caranya supaya kita itu terlihat lebih fresh, lebih ganteng gitu. Dan selain itu juga kita itu harus datang tepat waktu. Kalaupun tidak bisa harus menunggu lama gitu kan, minimal kita itu datang tepat waktu supaya tidak memberikan citra yang tidak baik terhadap orang-orang yang ada di toko tersebut. Dan hal yang selanjutnya, ketika kita ingin kerja di Indomaret ataupun pertama kali kita masuk ke Indomaret, jadi ini pengalaman saya juga. Jadi gini aja, nanti ketika kita beres-beres kan, kita nyimpen tas, kita nyimpen jaket kita itu nanya aja, Kak ataupun A ataupun Mbak ataupun Teteh misalkan, saya harus ngapain dulu. Nah, itu jangan malu kayak gitu. Kita itu nggak apa-apa nanya aja, yang terpenting kita itu sopan. Jangan sampai kita itu datang ke toko nggak tahu apa-apa, lalu kita itu bengong gitu. Jangan sampai bengong, jangan sampai kayak orang yang bingung. Nanti penilaiannya itu akan sangat jelek sekali gitu. Nah, maka dari itu hal yang pertama kali kita lakukan ketika sudah beres-beres, sudah tidak datang telat gitu kan, kita itu tanya aja, apa nih yang harus saya lakukan. Biasanya nanti itu disuruh kebersihan, entah itu kebersihan kaca, entah itu kebersihan kasiran dan yang lain sebagainya. Kalau misalkan hal-hal yang seperti itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Dan nanti kita itu akan terbiasa dan akan paham sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kalau misalkan tugasnya itu sudah beres, kebersihannya sudah beres, kita bingung mau ngapain lagi, kita itu nanyain lagi, kalau misalkan saya ngelakuin ini boleh gak, ataupun ngelakuin PJR kayak biasanya ya. Dan nanti itu di hari pertama itu kita biasanya nggak akan dikasih tugas yang neko-neko ataupun hal yang aneh-aneh lah. Yang terpenting kita itu selalu bertanya apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita bereskan. Nah, nanti pimpinan SIP kita itu akan memberitahu kita itu harus melakukan A, B, C dan yang lain sebagainya.
Dan selain itu juga, ini mungkin poin terakhir yang harus saya beritahukan kepada teman-teman semuanya, dikarenakan saya juga bukan orang yang hebat ataupun orang yang semua paham dalam perkara-perkara ini, dikarenakan saya juga ya masih pramuniaga lah, dikarenakan ya intinya belum apa-apa gitu. Saya cuma sharing saja pengalaman saya ketika saya bekerja. Jadi jangan menilai bahwa saya itu orang yang bisa menjawab semua hal yang berhubungan dengan Indomaret. Nanti kalau misalkan kita sudah masuk ke toko, kita itu, ini penting ya, kita itu jangan malu bertanya kalau misalkan kita tidak tahu cara dan bagaimana untuk melakukannya. Nanti itu di kasiran ataupun di belakang, di gudang ya, biasanya itu ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita lakukan. Nah kalau misalkan kita pertama kali masuk, kita fokus aja ke tujuan kita, yaitu bekerja. Dan nanti di hari pertama jangan lupa untuk selalu berikan hal yang positif intinya. Entah itu selalu menyapa ke pelanggan. Selain itu kita tuh harus menyapa ke sekitar kita, artinya ke orang-orang yang ada di toko itu. Jangan cuek lah, jangan deg-degan. Jadi intinya santai aja, fokus aja pada tujuan. Kalau misalkan sudah melaksanakan hal-hal yang tadi saya katakan, insya Allah kedepannya akan baik-baik aja dan akan memberikan citra yang baik terhadap kita. Mungkin pada video kesempatan kali ini hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan silahkan kalian mau bikin video apa lagi, sharing apa lagi, tinggal komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan nanti saya ada waktu libur ataupun saya tidak sibuk, akan saya bikinkan lagi videonya dan kita sharing-sharing lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Durun Napis undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Serak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.